ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika, dan disusun oleh Dwi Putra Febrianto, Rifki Hamid, M. Yunus Maulidin, Nikmatul Azizah, dan Umi Maliki. Pertama, A. Demokrasi. Apa pengertian demokrasi menurut pendapatmu? Mengapa negara kita menggunakan sistem demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang artinya rakyat, dan demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya negara yang melaksanakan sistem demokrasi. Pertama kali adalah Athena. Demokrasi yang diterapkan di Yunani kuno adalah sistem demokrasi langsung. Masyarakat Yunani kuno melaksanakan demokrasi langsung seperti yang terdapat di Yunani, merupakan bentuk negara di mana semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif. Demokrasi mengalami proses perkembangan yang luas sampai pelosok benua Eropa, Amerika, terutama Inggris. Salah seorang cendekiawan Inggris yang memperjuangkan demokrasi adalah John Locke. Dalam buku berjudul Treatise on Government, ada beberapa makna demokrasi antara rakyat dan kaum borjuis. Demokrasi upaya atau gerakan penghancuran sistem kapitalisme. Sejak tahun 1927, jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi menjadi 107. Sistem demokrasi membedakan banyak pengaruh bagi perkembangan negara-negara Asia termasuk Indonesia. Yang kedua, B. Nasionalisme. Lahirnya nasionalisme. Pengertian nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau politik untuk membela pemerintahan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa nasionalisme merupakan suatu rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme muncul di Eropa seiring dengan lahirnya pergerakan, dan kondisi ini menimbulkan kesadaran akan suatu persamaan hak dan kebebasan. Kesadaran inilah yang menimbulkan gerakan nasionalisme. Kondisi ini menimbulkan kesadaran akan suatu persamaan hak dan kebebasan. Kesadaran inilah yang menimbulkan gerakan nasionalisme. Kesadaran nasionalisme mendorong suatu gerakan untuk melepas diri dari berbagai bentuk penjajahan yang menindas. Hari terjadi setelah Perang Dunia I dan selama Perang Dunia II hanya dalam 25 tahun. Hari ini terjadi setelah Perang Dunia I dan selama Perang Dunia II hanya dalam 25 tahun. Pasca Perang Dunia II, ada sekitar 66 negara bangsa yang merdeka. Indonesia termasuk salah satu dari negara yang merdeka. Pasca Perang Dunia, nasionalisme menjadi dasar pembentukan suatu negara. Lahirnya negara bangsa atau nasionalisme menjadi dasar pembentukan suatu negara. Lahirnya negara bangsa atau nation state merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme. Munculnya rasa nasionalisme di beberapa negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Mengenai Carta pada 1215 di Inggris yang kemudian menjadi akar demokrasi. 2. Adanya Piagam Bill of Rights 1689 di Inggris. 3. Revolusi Prancis menimbulkan demokrasi dan nasionalisme yang tercermin dalam semboyan revolusi liberty, equality, dan fraternité yang berkembang di seluruh Eropa. 4. Pengaruh pemikiran dari Renaissance. Yang ketiga, C. Liberalisme. Perkembangan liberalisme. Paham liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia. Paham liberalisme mulai mencuat kembali dan banyak digunakan sebagai landasan dalam beberapa revolusi besar dunia, seperti Revolusi Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Adapun praktik liberalisme dapat digolongkan dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Pengaruhnya liberalisme terhadap negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Liberalisme memiliki pengaruh yang cukup besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.
1. Dampak di bidang ekonomi meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Afrika. 2. Dampak di bidang politik masyarakat Asia Afrika dapat menentukan pemimpin mereka sendiri. 3. Dampak di bidang sosial hadirnya sistem pendidikan egaliter di negara Asia Afrika. Dan yang keempat, sosialisme. Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah yang begitu memprihatinkan. Kondisi buruk juga dialami oleh kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik maupun pusat-pusat industri. Mereka hanya mendapat gaji yang terbatas dan tidak mempunyai hak-hak politik. Oleh sebab itu, muncul kaum cendekiawan yang membela hak-hak kaum buruh serta menyerukan persamaan hak. Latar belakang lahirnya paham sosialisme pada dasarnya masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, khususnya dalam hal pemerataan pendapatan dan kesejahteraan golongan pekerja buruh. Dan perkembangan sosialisme. Paham sosialisme cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. Paham sosialisme yang berkembang di setiap negara memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat dan latar belakang. Sejarah sebagai besar paham sosialis berkembang di wilayah Eropa Timur dan Asia. Setelah adanya Perang Dunia dan Perang Dingin, negara-negara di wilayah ini mendapat pengaruh sosialisme dari Uni Soviet dan kini hanya tinggal beberapa negara penganut sosial. Tujuan sosialisme adalah mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan mengendalikan secara kolektif sarana produksi dan memperluas tanggung jawab negara. Bagi kesejahteraan rakyat, sosialisme terletak pada cara yang digunakan untuk mengubah kapitalisme komunisme lebih bersifat revolusioner. Dalam mencapai tujuan, ciri utama paham sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan, sehingga gerakan sosialisme ditandai dengan adanya penentangan terhadap kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Pengaruh terhadap negara-negara di Asia dan Afrika. Pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalisme di negara Asia ialah membuat beberapa negara di kawasan Asia menganut paham komunis seperti Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Sedangkan pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalis di negara Afrika, yakni dengan pemimpin Soviet dan Cina membantu sosialisme Afrika berkembang yang menyebabkan banyak politikus Afrika mendukung paham sosialisme. Yang kelima, pan-islamisme. Sejarah lahirnya pan-islamisme merupakan paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Latar belakang lahirnya dipimpin oleh gurunya tidak terlepas dari kondisi bangsa Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi, ditambah banyak bangsa asing dominan bangsa barat masuk dan ikut campur dalam masalah ini. Akan tetapi campur tangan asing itu justru membuat pasir semakin masih terus dieksploitasi. Dan pengaruh terhadap negara-negara di Asia dan Afrika. Pada perkembangannya, pan-islamisme berpengaruh mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam. Mereka menerapkan gagasan pan-islamisme dalam aspek agama, politik, pendidikan sosial dan budaya, dan mampu membangkitkan kesadaran umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa barat.